Dan pagi ini sebenarnya Bung Rocky, saya ingin ngajak Anda ngobrolin statuta UI lagi. Tapi saya takut nanti dilarang oleh Ngabalin karena dibilang bahwa orang yang mempersoalkan yang nyinyirin statuta UI itu orang yang tidak berpengetahuan. Nah, ini bagi enak nih. Keterangan Ngabalin itu betul-betul dungu level 4. Wah, ini Anda mengacu pada level kepedasan keripik singkong yang di Bandung itu atau soal PPKM nih level ini? Begitu orang bikin level, artinya orang harus bikin skalanya kan level itu skala ordinal gitu. Naik turun itu tergantung situasi, namanya level gitu kan. Nah ini soal statuta UI, jadi betul lah udah kalau soal saudara Ngabalin, saya selalu anggap kita memerlukan apa namanya itu penggoda kelucuan itu. Saya nggak mau bilang dia badut, saya bilang aja dia penggoda kelucuan itu. Dan memang diperlukan itu. Dan memang itu yang ditunjukkan saudara Ngabalin betul-betul membuktikan bahwa UI memang sudah masuk pada level world class university itu. Karena keterangan Ngabalin tadi. Nah, kemudian kasih catatan kaki ya, world class university itu kalau disingkat WCUI itu. Jadi gitulah soalnya. Ya, tapi lebih dari sekedar itu, ini soal rektor ini kan jadi trending topics itu, dan harusnya orang-orang yang punya otak di UI, yang punya otak ya, yang otaknya yang lingkaran otaknya besar ya, bukan yang lingkaran sorbannya, ini beda antara lingkaran otak dan lingkaran sorban. Yang punya lingkaran otak cukup, mestinya lakukan semacam protes moral. Karena seharian, 2 hari kemarin kita bahas itu sebagai penyelundupan hukum. Tapi saya menduga di balik itu ada konspirasi untuk meloloskan beberapa orang jadi profesor melalui jalur cepat. Gitu. Karena rektor sekarang punya hak membatalkan profesor, mengangkat profesor baru gitu. Jadi ini adalah kartel juga, kartel profesor. Saya dengan keras bisa menduga bahwa beberapa menteri kabinet mengincar untuk jadi profesor. Kira-kira begitu tuh. Saya bisa bayangkan lah siapa yang mau jadi profesor, nggak perlu ngajar, langsung aja menurut statuta baru ini. Jadi ini soalnya tuh. Nah, tapi itu oke, nanti akan jadi persoalan sendiri dalam masyarakat beberapa waktu nanti. Ini istilah bagus, tapi saya mesti terangin dulu tuh, karena nanti soal katarsis beliau nggak paham juga apa itu katarsis tuh. Okay. Saya kasih contoh gampang. Dulu waktu saya masih kuliah, ini masih di Rawamangun, UI masih di Rawamangun nih. Kalau ada orang gagal di UI Rawamangun tuh di depan masjid itu, belakang masjid ada lapangan bola tuh. Yang suka main di situ anak UI sama anak IKIP itu. Jadi kalau seseorang nggak bisa nendang bola masuk gol, kita sebut dia IKIP kali kau. Karena dulu IKIP itu kita anggap sebagai kelas di bawah UI itu. Walaupun satu lokasi. Dianggap anak IKIP itu anak SMA kelas 4 gitu. Sekarang tentu anak IKIP jauh lebih pintar dari Ngabalin karena IKIP jadi UIN segala macam, dan itu sebenarnya olo-olo aja tuh sebagai katarsis. Bukan ngolok-ngolok beneran, cuman anak IKIP kali kau. Karena anak IKIP kalau main bola selalu kalah itu kan. Kalau kita lagi dulu masih merokok itu, masih zaman-zaman merokok. Bagi rokok dong. Nggak punya gue, IKIP kali kau. Jadi itu semacam katarsis. Nah sekarang orang bilang kalau dengerin orang agak kedungu-dunguan gitu, Ngabalin kali kau. Kira-kira begitu loh. Ini bercanda anak Jakarta nih sebenarnya Ngabalinnya. Ngabalin kali kau. Kira-kira begitu katarsisnya. Ini namanya katarsis. Jadi pelepasan dari tersumbatnya kemarahan atau kejengkelan, maka cari katarsis. Gitu kira-kira. Biar beliau cari di Google nanti apa istilahnya. Dia bagus juga. Dia jadi tempat pembuangan kekesalan tapi sekaligus kelucuan. Jadi saya pikir ada manfaatnya juga itu. Semacam ya mirip-mirip WC. WC kan juga tempat pembuangan, tapi pembuangan kotoran. Kalau ini pembuangan kelucuan aja tuh. Jadi biarkan aja sobat itu berkicau terus karena diperlukan katarsis. Ini hobi baru pemerintah, merubah-rubah istilah, sama seperti mengubah statuta UI kan, itu dia cuma mengubah doang itu. Padahal rektornya sama juga. Ini mengubah-ubah istilah, ya presidennya dia juga. Kan ini soal kapasitas, bukan soal istilah itu.
Nah, statuta UI diubah, lalu menganggap rektornya jadi bagus. Ya enggak juga, tetap sama seperti kemarin kita bicarain buruk muka, cermin diubah, diganti. Waktu dia bercermin, ya dia juga mukanya sama juga. Muka dungunya juga sama kan. Jadi kelihatannya begitu sekarang. Mau dicari cara supaya orang mengerti. Bisa aja dibikin level-level, tapi problemnya selalu adalah isi dari level itu apa. Mau di leveling up apa leveling down, tergantung dari substansi yang diatur dalam level itu. Sekarang misalnya keresahan masyarakat dari Belawan sampai Papua itu, dari Ambon sampai Garut, Bandung, itu ada keresahan publik terhadap PPKM. Jadi kalau diganti jadi level, sama juga orang akan menganggap bahwa keresahan publik itu dibaca sebagai level berapa. Kan kalau terjadi social unrest itu artinya seluruh keterangan pemerintah tentang kebijakan ini gagal. Jadi seluruh kebijakannya gagal, bukan ganti level, bukan ganti istilah. Jadi kita paham bahwa tentu pemerintah ingin mendeteksi seberapa luas penyebaran COVID, seberapa luas keresahan politik. Kan itu intinya kan. Nah sekarang unsur politik akhirnya dimasukkan di situ. Konsekuensinya bakal ada pengetatan. Karena eskalasi naik, maka intelijen juga beroperasi lebih serius dan aparat keamanan juga mungkin akan melampaui batas kesabarannya tuh. Karena secara psikologi setiap daerah ingin menurunkan levelnya tuh supaya bagus di mata presiden. Akibatnya kekerasan akan dipakai. Mahasiswa atau kelompok LSM atau masyarakat umum yang demonstrasi akan dianggap menaikkan level, maka dihalangi lagi. Jadi konsekuensi pada demokrasi itu berat. Padahal sebetulnya undang-undang kita nggak pernah bilang ada level-levelan. Undang-undang cuma bilang kalau keadaan begini nyatakan karantina. Kan nggak mau dipakai kata karantina terus-terus kan. Jadi level apa itu? Jadi saya kira ini problem semantik yang mesti kita tanya pada orang yang paham betul hubungan antara politik, komunikasi, dan pembahasaan itu. Ya. Ini betul begitu istilah jangan. Apa tadi ada yang menunggangi, kita langsung tahu ini bahasa siapa ini. Ya. Jadi bahkan level istilahnya diganti ya, darurat jadi level. Tetapi otaknya masih sama, ini pasti ada yang menunggangi kan. Ya. Nah kecurigaan ini yang justru membuat reaksi makin buruk psikologi publik. Sehingga orang menganggap, waduh, kalau udah istilah jangan menunggangi itu artinya kembali pada cara mengatasi rakyat dengan kekerasan kan. Kan akan dituduh aja Anda menunggangi, maka tangkap aja dulu, penjara dulu soal benar tidaknya belakangan. Nah kita nggak bisa mencegah social unrest dengan sekedar efek jera kalimat-kalimat jangan menunggangi. Karena kita mesti pelajari psikologi sosialnya udah terjadi apa belum. Ini yang disebut oleh psikolog sosial Prancis Le Bon menganggap bahwa ada pemanasan keadaan objektif. Jadi keadaan objektif sudah terjadi. Sehingga mau mahasiswa udah ditunggangi siapa? Mak-mak, ya mak-mak yang suruh, itu anaknya kok. Ditunggangi siapa? Tukang gojek. Ya tukang gojek juga adalah ayahnya dia yang nggak bisa makan. Jadi kita mesti paham betul bahwa seluruh elemen sosial masuk dalam kimia yang sama, yaitu keresahan akibat kebijakan pemerintah yang tidak adaptif terhadap tuntutan dasar, yaitu lakukan lockdown. Kan ini kita puter-puter dan ya akhirnya pemerintah capek sendiri kan. Pemerintah akhirnya cari istilah jangan menunggangi. Siapa yang mau menunggangi? Nggak ada yang ingin menunggangi keadaan yang betul-betul meresahkan semua orang. Jadi semua orang saling menunggangi akhirnya kan. Lalu pemerintah bingung, lalu aktor intelektualnya siapa? ini kekonyolannya begitu. Kalau di istana nggak ada analis. Yang ada adalah komentar-komentar lucu dari tokoh-tokoh istana aja. Saya nggak pernah abaikan kemampuan publik kita untuk melayani keadaan dengan fasilitas tadi, kelucuan segala macam. Tapi di belakang kelucuan, gerakan sosial juga tumbuh tuh. Jadi antara ya sebetulnya dalam filosofi Jawa nrimo itu. Tapi nrimo itu adalah satu kualitas dari level kemarahan. Nanti ada kualitas 4, namanya ngamuk. Dari nrimo ke ngamuk itu juga naik level kan 1, 2, 3, 4. Dan itu bagian dari pelajaran sosiologi itu. Nggak ada orang yang terus-terus nrimo itu. Dan di ujung ekstrim satu nrimo, ujung lain ngamuk. Jadi keadaan ini mesti bisa dibaca sebetulnya oleh kekuasaan. Tapi kekuasaan nggak punya peralatan kan. Dia ingin membaca itu, konsekuensinya dia nggak mau ambil. Kalau dia mau turunin level,
level. Kan kalau kita pahami sekarang, leveling itu artinya ada situasi pandemi di setiap lokal yang bisa dirumuskan dengan transmisinya meluas apa enggak. Nah, transmisi meluas itu juga terhubung dengan demonya meluas apa enggak. Kalau demo nggak meluas, artinya transmisinya bisa dikendalikan karena pemerintah mampu untuk memberi subsidi pada mereka yang demo kan. Kan itu logikanya sederhana, begitu cara lihatnya. Jadi kita balik lagi pada upaya untuk memahami secara jernih apa sebetulnya yang terjadi. Jadi FNN kan selalu menyumbang itu, menyumbang pikiran agar supaya pemerintah coba buka dong pikirannya. Tapi nanti kalangan KSP bilang, kalian udah bikin apa itu? Bikin dong sumbangan segala macam. Ya itu mah nggak usah disuruh. Kita justru mau bantu pemerintah nemuin keadaan kenapa dia jadi level 4. Kan sebetulnya begitu. Pasti kondisi sosial rakyat kan Belawan, Manokwari, Ambon, Garut, Bandung, Jawa Timur segala macam. Itu kan pasti laporan intelijen udah masuk tuh. Nah, karena itu cepat-cepat dibikin kalkulasi baru tuh. Nah sekarang bagaimana cara nangani COVID? Tentu sama-sama dengan nangani perut rakyat kan. Nah sekarang nambah lagi, bukan sekedar perut rakyat dan COVID yang mesti ditangani, tapi isu tentang pergantian presiden. Karena terus-menerus dianggap tidak perlu sampai 2024. Jadi isunya bertambah terus kan. Akibatnya levelnya naik terus tuh. Percampuran antara politik, social needs, yaitu kebutuhan dasar manusia, sembako, dan penyakit. Kemarin Pak Luhut bilang jangan campur dengan politik. Lo justru terjadi, nggak dicampur pun itu akan jadi politis. Karena reaksi terhadap kebijakan pemerintah. Kalau orang bilang nggak perlu tunggu 2024, nanti Pak Luhut bilang itu udah politis. Memang politis, tapi itu kan konsekuensi dari level yang naik terus. Pada tingkat akhir, seluruh peristiwa ini menjadi peristiwa politik. Levelnya level 10 tuh. Itu namanya pedasnya minta ampun. Iya, karena nggak punya pilihan lain ya. Beberapa menteri mungkin udah berpikir ya udahlah berhenti sebagai menteri di kabinet, tapi masih menghitung-hitung kan. Nanti dia kemana nanti kalau berhenti, nggak dapat makan apa segala macam itu kan. Ya. Beberapa orang di UI sebetulnya bisa balik ke UI kan. Misalnya Sri Mulyani, ya udah balik UI aja, tinggalin menteri, itu bisa dipercepat jadi profesor kan, bisa dibuatin hukumnya gitu kan. Mumpung rektornya punya kekuasaan untuk angkat guru besar baru, ya Sri Mulyani yang paling pertama kali tiba di situ tuh. Dengan segala macam timnya yang tentu akan membantu. Ya itu juga benar juga sebetulnya. Tapi Sri Mulyani harus tunjukkan bahwa dia pindah dari lokasi politik, pergi pada lokasi akademik. Lalu orang mungkin kasih harapan pada pemerintah memang nggak akan nyampe 2024. Tuh. Tandanya Sri Mulyani diangkat jadi profesor dengan jalur khusus misalnya. Bisa aja karena statuta UI bilang begitu kok. Walaupun itu namanya konspirasi juga di dalam, atau kartel keprofesoran. Kartel guru besar di UI banyak tuh. Oke, sambil menunggu keadaan, kita nggak bilang kita menunggu keadaan memburuk, sambil menunggu reaksi pemerintah terhadap keadaan yang makin memburuk. Kira-kira begitu loh kita supaya aman dari deli gitu ya.